Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito. Kita membahas mengenai konjungtivitis dan mata merah. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di Instagram kita, itu ada beberapa pertanyaan nih dokter. Mungkin bisa dijawab juga ya dokter ya. Oke, ini boleh. Pertanyaan pertama nih, dok mau nanya nih, apa sih perbedaannya konjungtivitis sama skleritis? Tadi ada slide saya yang sebelumnya, boleh dibuka ya sedikit. Boleh tolong buka slide saya ya. Mana nih? Baik, oh ya udah, karena belum ini ada. Dokter, yang slide ini mana? Sebelumnya. Terus sebelumnya lagi, terus. Oke, sip. Baik. Ya. Tadi kita pertanyaannya, dok, apa sih bedanya konjungtivitis dan skleritis? Jadi arteri itu adalah pembuluh darah. Mata kita ini disuplai dengan pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya itu ada pembuluh darah arteri dan vena. Tapi kalau kita bicara tentang mata merah biasanya yaitu arteri ya yang kita bahas ya. Kalau dia konjungtivitis, arteri yang mengalami pelebaran karena infeksi itu adalah arteri konjungtiva ya, sumbernya pun beda. Tapi kalau misalnya sklera, jalannya pun beda, dia lebih agak dalam lagi, yaitu namanya arteri di daerah sklera ini. Oke, jadi dari lokasi saja berbeda. Kemudian yang mengalami pelebaran pembuluh darah itu pembuluh darahnya pun berbeda kayak gitu. Jadi kalau konjungtivitis yang mengalami pelebaran pembuluh darah adalah arteri konjungtiva. Ya, kalau misalnya skleritis yang mengalami pelebaran pembuluh darahnya adalah arteri di sklera. Dan itu jalannya masing-masing, itu beda. Jadi mungkin yang ya, ini lebih deep ya, yang ini lebih superficial, artinya lebih di permukaan, yang ini lebih dalam. Makanya biasanya keluhannya ini kalau skleritis dia lebih nyeri. Lebih nyeri ya? Oke, kalau konjungtivitis nggak terlalu. Oke? Jadi lebih tingkatnya lebih rendah lagi ya dok? Ya, maksudnya kalau konjungtivitis dia lebih di permukaan, arterinya menyuplai untuk daerah permukaan. Tapi kalau skleritis dia arterinya menyuplai untuk daerah agak bagian dalam, kayak gitu. Baik. Ya, pembuluh darahnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih dokter, datang dari Helda yang menanyakan apakah konjungtivitis ini bisa menyebabkan kebutaan dokter? Tentu. Kayak gitu. Jadi jangan sepele. Jadi banyak biasanya orang menderita konjungtivitis, tapi karena tidak diobati sehingga infeksinya meluas sampai ke dalam, nanti kena lagi di skleranya. Jadi nanti skleritis, kemudian masuk lagi ke bola mata dalam, jadi endoftalmitis, seluruhnya jadi panoftalmitis, dan itu tentu bisa menyebabkan ya penurunan visus hingga kebutaan. Jadi apabila dibiarkan saja tidak diobati, itu bisa menyebabkan penurunan visus kayak gitu. Jadi memang harus wajib langsung ke dokter ya? Ya, sebaiknya diobatin kayak gitu. Biar cepat menanggulanginya tentunya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Beauty. Ini menanyakan apakah jika mata merah itu dapat langsung disebut konjungtivitis dokter, atau ada beberapa gejala lain yang lebih menonjol sehingga berbeda dengan iritasi mata biasa. Kapan harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut? Oke, apakah semua mata merah disebut konjungtivitis? Tidak ya? Tidak, karena apa? Pada saat seseorang datang dengan keluhan mata merah, banyak yang kita akan tanyakan ya keluhannya. Berdasarkan keluhan kita sudah bisa mengarah. Kemudian nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan kayak gitu. Kadang ada yang mata merah pada saat kita tekan
tekanan intraokuler bola matanya, ibu ngelirik ke bawah, nanti saya tekan di sini. Kalau tekanannya itu tinggi, berarti itu mengarah ke glaukoma dan itu merupakan kegawat daruratan. Jadi tidak semua mata merah itu disebut konjungtivitis ya. Jadi salah satu bentuk dari mata merah adalah penyakit konjungtivitis gitu. Baik. Terus kapan nih harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut nih dokter? Kapan harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut? Pada saat mata merah biasanya kan mereka akan beli obat sendiri ya di luar. Kalau rasanya 2 hari nggak sembuh-sembuh juga, silakan datang ke dokter. Nah, nanti dokter umum biasanya akan mengobati. Dan apabila juga tidak sembuh, pasti akan ada kelanjutannya untuk dirujuk ke spesialis atau yang lebih ahli. Yang lebih ahli. Jadi jangan sampai kita sembarang memilih obat juga ya dokter. Jangan, ya. karena dari obat tersebut juga bisa menyebabkan penyakit lain. Benar. Gitu. Ini bahayanya lebih lagi karena mata itu kembali lagi sensitifnya luar biasa ya dokter. Betul. Ya, bisa merambah ke otak dan ke penyakit-penyakit lainnya. Baik dokter, boleh duduk lagi. Tentunya tadi kita sudah membahas mengenai konjungtivitis atau mata merah. Kalau dari dokter sendiri nih ada nggak sih tips dan trik atau mungkin himbauan kepada masyarakat Bengkulu tentunya untuk terhindar dari konjungtivitis ini? Sebenarnya pada saat kita terinfeksi mulai dari bakteri, virus, itu mulanya biasanya sebelum dia mata merah keluhannya lebih di batuk pilek ya kalau anak-anak ya, batuk pilek, kemudian ngucek-ngucek sini, ngucek-ngucek hidungnya, mulutnya, kemudian ngucek matanya, itu tadi. Nah dari sana biasanya masuklah infeksi bakteri atau virus ini tadi. Kemudian selain itu juga dari paparan kita sehari-hari kayak gitu. Sehingga perlu himbauan saya kepada masyarakat yang di rumah, memang konjungtivitis atau mata merah atau penyakit yang lainnya ini tidak bisa terelakkan ya apabila memang kita terkena paparannya tadi. Gunakanlah pelindung mata pada saat keluar rumah ya, seperti yang Bang Agung jelaskan tadi. Kemudian apabila menderita infeksi baik di tenggorokan, hidung, mulut kayak gitu, hindari mengucek-ngucek daerah mata karena ini bisa dari hidung, mata, kita sepele aja sih, cuma pegang kayak gini kemudian kita kucek mata, bakteri virus itu bisa masuk juga ke dalam mata sehingga bisa juga terinfeksi. Benar, tanpa kita sadari ya dokter ya, ternyata tangan ini bisa berdampak akibatnya luar biasa juga gitu untuk kesehatan gitu ya. Baik, terima kasih dokter Sela dan juga nih kita kembali ke Bang Agung. Bang, aku mau menanyakan lagi nih, mungkin tadi sudah disampaikan ya bahwa bagaimana caranya gitu kan, terus apa yang terjadi juga. Nah sebagai kesehatan masyarakat nih yang memahami gitu, untuk penyakit konjungtivitis ini itu masih sering terjadi atau memang sudah ada penurunan? Oke, baiklah untuk masalah penyakit konjungtivitis ya yang dengan tema kita penyakit mata merah ini, untuk jumlah gitu ya dari penderita penyakitnya untuk di sekarang ini nggak terlalu banyak gitu, beda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi akan tetapi masih ada pasien yang datang berobat ke instansi kesehatan, baik itu ke puskesmas, masih ada dengan keluhan tentang penyakit sakit mata gitu, mata merah ini, baik itu konjungtivitis dan yang lainnya masih ada. Masih ada ya. Ya, saya selaku promosi kesehatan ya, terus memberikan edukasi ke masyarakat, ke sekolah atau kegiatan yang lainnya untuk selalu menerapkan gaya hidup yang sehat, pola hidup yang sehat. Karena bukan hanya mata ya, tapi juga kesehatan lainnya. Iya, betul. Nah, kalau Abang sendiri nih melihat ke masyarakat langsung gitu ya, bagaimana sih antusiasnya ketika kita memberikan edukasi-edukasi ini? Ya, kalau untuk antusias masyarakat, mereka sangat antusias ya, apalagi petugas kesehatan yang datang ini memberikan sharing bersama, berbagi informasi seputar kesehatannya. Antusiasnya luar biasa gitu. Jadi mereka ada timbal balik gitu. Kami sebagai
memberikan edukasi gitu, lebih senangnya kalau memang masyarakat ada timbal balik, bukan hanya kami memberikan edukasi, mereka bertanya gitu. Benar sekali, Jadi ada pertanyaan gitu Iya. ya, jadi mereka juga semangat gitu, Semangat, betul. jadi bisa mengetahui dan mencegah penyakit-penyakit Betul. tersebut dengan tips dan trik yang sudah diberikan dan himbauan juga dari Dokter Sela Arini dan juga Bang Agung Saputra SKM. Terima kasih dokter, terima kasih Bang sudah hadir gitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Bengkulu. Dan itulah pemirsa pembahasan kita mengenai konjungtivitis atau mata merah. Jangan lupa saksikan terus Dokter Kito pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifa Maca pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.